Selamat bertemu kembali teman-teman dengan saya pada materi pengolahan citra. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang penerapan pengolahan citra. Video ini akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu seri A dan seri B. Mari kita lihat di mana saja pengolahan citra diimplementasikan. Sebelum saya lanjut pada pembahasan, mari kita belajar bersama, berkarya bersama dengan penuh semangat. Semoga tidak ada salah paham di antara kita. Penerapan pengolahan citra. Pengolahan citra dapat diterapkan di berbagai bidang. Berikut beberapa penerapan pengolahan citra, seperti pada bidang berikut ini, bidang medis. Nah, di sini pengolahan citra dapat diimplementasikan di bidang medis. Banyak riset penelitian dilakukan untuk menganalisis citra sehingga membantu para medis mendapatkan citra-citra pasien untuk melakukan analisis lebih lanjut. Di bidang penginderaan jarak jauh, nah di sini digunakan untuk pemetaan wilayah sehingga dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya di bidang kelautan, perhutanan, perkebunan, dan lain sebagainya. Kemudian ada di bidang biometrik. Dan mari kita lihat diimplementasikan di mana saja yang lainnya. Di bidang fotografi, di bidang perdagangan, nah ini banyak digunakan sekarang barcode, QR code, dan lain-lain. Di bidang hukum, desain visual, identifikasi objek, hiburan, pengarsipan. Nah, jadi banyak sekali penerapan pengolahan citra pada zaman sekarang ini. Mari kita lihat di mana lagi yang lainnya. Untuk OCR, misalkan militer, kepurbakalaan, kemudian ada bidang volumetrik, proses dinamis, kompres citra dan video, kemudian ada di bidang image retrieval. Jadi banyak sekali kebutuhan-kebutuhan di bidang pengolahan citra sehingga membantu user atau pengguna sesuai dengan kebutuhan mereka. Mari kita lihat di mana lagi yang lainnya. Di bidang robotik, di bidang hak cipta dan data rahasia, pemahaman kandungan citra, multimedia, dan lain sebagainya. Masih banyak yang belum saya sebutkan, masih banyak digunakan pengolahan-pengolahan citra untuk membantu kebutuhan user. Mari kita lihat satu persatu sesuai dengan yang sudah saya sebutkan. Misalkan di bidang medis, penerapan pengolahan citra dalam bidang medis seperti CT scan, X-ray, kemudian ada NMR, kemudian ada USG. Jadi di sini digunakan untuk membantu para medis untuk menganalisis citra, misalkan dari hasil ronsen atau apapun. Mari kita lihat contoh-contoh implementasinya. Misalkan untuk CT scan. CT scan pada gambar memperlihatkan contoh penerapan pengolahan citra pada bidang medis. Nah, contoh di sini saya ambil dari beberapa riset atau penelitian. Sengaja saya ambil dari riset atau penelitian karena memang banyak sekali penelitian-penelitian pengolahan citra di bidang medis ini. Salah satunya saya ambil untuk contoh CT scan ini adalah dari riset yang dilakukan oleh Savannah Uroge dengan judul An Automated Approach of CT Scan Image Processing for Brain Tumor Identification and Evaluation. Nah, ini saya ambil sebagai contoh gambarnya sehingga menambah wawasan kita tentang di bidang pengolahan citra di bidang medis. Contohnya misalkan di bidang CT scan ini. Nah, ini contoh risetnya, gambarnya, misalkan untuk mengidentifikasi tumor pada jaringan otak.
Jadi masih banyak riset-riset yang lainnya yang sejenis tentang ini. Jadi masih terbuka pengetahuan di bidang pengolahan citra untuk medis, misalkan di bidang CT scan. Bila Anda tertarik untuk melakukan penelitian ini, sangat bagus sekali, sehingga dapat membantu para medis. Mari kita lihat contoh yang lainnya, masih di bidang medis. Nah, ini misalkan di bidang X-ray. Pada gambar memperlihatkan contoh citra pada bidang medis untuk sinar X. Contoh citra diambil dari riset dari Surah Alawi dengan judul Physics of Diagnostic X-rays. Nah, jadi di sini untuk memicu rekan-rekan supaya tertantang bahwa banyak sekali riset-riset di bidang pengolahan citra untuk analisis hasil foto X-ray. Nah, ini contohnya ya. Berikut ilustrasi citra dari hasil X-ray. Bila Anda tertarik untuk melakukan penelitian-penelitian di bidang medis ini, sangat bagus sekali, sehingga membantu para medis melakukan analisis citra. Kemudian di bidang nuclear magnetic resonance. Pada gambar memperlihatkan contoh citra pada bidang medis untuk nuclear magnetic resonance. Contoh ini saya ambil dari riset yang dilakukan oleh John C. Satham dengan judul Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy and Imaging in Animal Research. Mari kita lihat contoh gambarnya. Nah, ini contoh gambar daripada hasil risetnya. Ini juga banyak sekali penelitian-penelitian sejenis tentang pengolahan citra di bidang medis yang menggunakan pendekatan di bidang kasus-kasusnya di bidang NMR ini. Bila Anda tertarik juga bisa melakukan riset di bidang ini. Mari kita lihat contoh yang lainnya. Misalkan di bidang USG, masih di bidang medis ini. Pada gambar memperlihatkan contoh citra pada bidang medis dengan studi kasusnya di bidang USG. Contoh citra saya ambil dari riset yang dilakukan oleh Stegarda dan kawan-kawan. Mari kita lihat contohnya. Nah, ini contoh hasil riset di bidang pengolahan citra yang studi kasusnya di bidang USG. Ini sangat membantu sekali bila melakukan riset-riset pengolahan citra di bidang USG. Sehingga gambar-gambar yang dihasilkan ini bisa dilakukan analisis yang akurat dengan adanya pengolahan citra yang lebih lanjut. Nah, itu contoh-contoh di bidang pengolahan citra di bidang medis. Mari kita lihat contoh yang lainnya. Nah, ini di bidang inderaja, di bidang penginderaan jarak jauh. Pengolahan citra juga diterapkan pada bidang penginderaan jauh atau remote sensing. Penginderaan jauh disingkat inderaja. Dengan menggunakan penginderaan jauh dapat digunakan untuk citra-citra dari suatu wilayah tertentu. Misalkan untuk penginderaan perkebunan, kelautan, pertanian, dan lain-lain yang berkaitan pada remote sensing. Penginderaan jauh adalah pengukuran atau akuisisi data dari sebuah objek atau fenomena oleh sebuah alat yang tidak secara fisik melakukan kontak dengan objek tersebut, atau pengukuran atau akuisisi data dari sebuah objek atau fenomena oleh sebuah alat dari jarak jauh, misalkan dari pesawat, pesawat luar angkasa, satelit, kapal, atau alat lainnya. Nah, ini contoh pengolahan citra di bidang penginderaan jarak jauh.
Mari kita lihat contoh ilustrasinya. Contoh penginderaan jauh seperti satelit pengamatan bumi, satelit cuaca, dan wahana luar angkasa. Nah, kita lihat ilustrasinya, misalkan dilakukan pemetaan jarak jauh dengan menggunakan pesawat misalkan. Nah, ini bisa juga lewat satelit atau lainnya. Nah, ini contoh pengolahan citra di bidang remote sensing. Mari kita lihat contoh yang lainnya. Di bidang biometrik, kita lihat sekarang contoh pengolahan citra di bidang biometrik. Sistem biometrik adalah cara yang paling relevan untuk mengidentifikasi dan mengautentikasi individu dengan cara yang andal dan cepat melalui penggunaan karakteristik biologis yang unik. Nah, di sini kita lihat penerapan atau implementasi pengolahan citra di bidang biometrik. Biometrik berasal dari bahasa Yunani yaitu bias yang artinya hidup dan metron yang artinya mengukur. Sehingga secara umum dapat dimaknai studi tentang karakteristik biologi yang terukur. Secara umum karakteristik pembeda dapat digolongkan menjadi dua, yaitu karakteristik fisiologis, melakukan identifikasi menggunakan bagian-bagian fisik dari tubuh seseorang sebagai kode yang unik untuk pengenalan, seperti DNA, kemudian telinga, jejak panas pada wajah, geometri tangan, pembuluh tangan, sidik jari, telapak tangan, retina mata, gigi, dan bau, komposisi kimia dari keringat tubuh. Nah, ini di bidang biometrik dapat dibedakan jadi dua, yaitu pertama dari karakteristik fisiologis. Kemudian yang kedua dari karakteristik perilaku atau dari behavior. Melakukan identifikasi berdasarkan karakteristik perilaku seseorang sebagai kode unik untuk melakukan pengenalan, seperti gaya berjalan, hentakan menekan tombol keyboard, tanda tangan, dan suara. Nah, ini juga bisa dilakukan sebagai identifikasi unik dari seseorang. Khusus untuk suara, lebih tepat disebut sebagai karakteristik gabungan karena suara dibentuk berdasarkan karakteristik fisik, bagian-bagian fisik tubuh manusia yang memproduksi suara, dan karakteristik perilaku, cara atau logat seseorang dalam berbicara. Nah, ini merupakan ilustrasi-ilustrasi yang sudah kita bahas di awal. Bisa menggunakan sidik jari, retina mata, kemudian bisa menggunakan metode DNA, dan bisa menggunakan suara. Jadi, mencari hal yang unik dari seseorang dijadikan sebagai penanda. Bila tertarik untuk mengembangkan aplikasi-aplikasi atau riset di bidang ini, silahkan. Mari kita lihat contoh yang lainnya. Di bidang fotografi, penerapan pengolahan citra di bidang fotografi dapat digunakan untuk editing foto, sehingga menghasilkan foto yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan. Pada gambar memperlihatkan ilustrasi pengolahan citra di bidang fotografi. Mari kita lihat contohnya. Nah, ini ilustrasi di bidang fotografi. Sehingga foto yang dihasilkan lebih baik atau lebih bagus. Bisa jadi foto tersebut mengalami noise atau gangguan. Diolah dengan pengolahan citra sehingga foto yang dihasilkan lebih baik kualitasnya. Mari kita lihat contoh yang lainnya. Di bidang perdagangan, penerapan pengolahan citra dalam dunia usaha atau perdagangan digunakan untuk pembacaan barcode, QR code,
Kemudian ada pengenalan huruf angka pada suatu formulir. Nah, ini contoh-contoh di bidang perdagangan. Mari kita lihat ilustrasinya. Barcode. Gambar memperlihatkan ilustrasi penggunaan barcode pada bidang perdagangan. Ini sudah terbiasa atau sudah umum zaman sekarang menggunakan barcode di bidang perdagangan. Sudah tidak asing lagi. Ini contoh ilustrasinya. Mari kita lihat contoh yang lainnya. Nah, ini di bidang QR Code. Pada gambar memperlihatkan ilustrasi penggunaan QR Code pada bidang perdagangan. Nah, ini contoh ilustrasinya. Selain barcode, yang sering digunakan juga sekarang ini adalah QR Code. Karena lebih cepat responnya. Mari kita lihat contoh yang lainnya. Nah, ini digunakan untuk pengenalan huruf. Pada gambar memperlihatkan ilustrasi penggunaan smartphone untuk men-scan dokumen. Nah, sekarang dengan smartphone kita bisa melakukan scan dokumen. Bahkan dari scan dari smartphone bisa digunakan untuk diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan. Misalkan untuk ditranslate langsung dokumen tersebut ke suatu bahasa tertentu. Jadi aplikasi-aplikasi pengolahan citra sudah sangat luas sekali implementasinya zaman sekarang. Misalkan kita lihat contoh yang lainnya. Di bidang hukum, pengolahan citra dapat juga diterapkan pada bidang hukum. Misalkan dapat digunakan untuk pengenalan sidik jari, kemudian analisis foto. Mari kita lihat contoh-contoh ilustrasinya. Nah, ini di bidang pengenalan sidik jari. Pengenalan sidik jari atau pengolahan citra dapat digunakan untuk identifikasi sidik jari di bidang forensik dan lain sebagainya. Contoh citra saya ambil dari sebuah riset yang dilakukan oleh Mariano Pons dan kawan-kawan. Nah, ini untuk mengimplementasikan pengolahan citra di bidang sidik jari. Mari kita lihat contoh ilustrasinya dari sebuah riset. Ini banyak sekali kegunaannya, masih terbuka untuk dilakukan penelitian-penelitian dan implementasi dari sidik jari untuk suatu identifikasi atau password juga sudah banyak diimplementasikan di berbagai teknologi. Di smartphone saja sudah dilakukan untuk menghidupkan suatu smartphone menggunakan sidik jari. Nah, mari kita lihat contoh yang lainnya. Untuk analisis foto, pengolahan citra dapat digunakan untuk identifikasi foto atau pengenalan wajah, face recognition, dan lain sebagainya. Nah, contoh daripada gambar ini saya ambil dari riset yang dilakukan oleh Rama Selapa dan kawan-kawan. Jadi untuk memperlihatkan ilustrasi di bidang face recognition ini. Ini menarik juga dilakukan riset untuk mengenal wajah atau analisis foto. Nah, ini contohnya ya, ilustrasi untuk identifikasi foto. Misalkan apakah foto seseorang ini apakah benar wajahnya atau tidak. Atau bisa juga dilakukan perbandingan antara foto A dan foto B, apakah ada kemiripan atau tidak. Nah, seperti itu. Jadi banyak sekali implementasi pengolahan citra di berbagai bidang. Mari kita lihat contoh yang lainnya. Di bidang desain visual, penerapan pengolahan citra dapat diterapkan pada bidang desain visual, misalkan untuk mendesain logo, brosur, dan lain sebagainya. Pada gambar memperlihatkan penerapan pengolahan citra pada bidang desain visual. Mari kita lihat ilustrasinya. Nah, ini contoh untuk di bidang desain visual untuk mendesain logo, brosur, dan lain sebagainya. Mari kita lihat contoh yang lainnya, di mana saja penerapan pengolahan citra.
Untuk identifikasi objek atau pola, pengolahan citra dapat diterapkan untuk identifikasi objek. Pada gambar memperlihatkan ilustrasi penerapan pengolahan citra pada bidang identifikasi objek. Mari kita lihat contoh gambarnya atau ilustrasinya. Nah, ini contoh daripada penerapan pengolahan citra untuk mengidentifikasi objek. Misalkan mengembangkan aplikasi untuk di bidang riset, di bidang pengenalan objek, misalkan untuk mengenal apakah itu buah-buahan atau bukan, atau apakah objek itu makhluk hidup atau apa. Nah, ini sesuai dengan kebutuhan risetnya dan sesuai dengan kebutuhan penggunaan aplikasi nanti di bidang apa pengenalan objeknya, sehingga mendapatkan aplikasi yang mampu mengidentifikasi objek secara komputerisasi. Banyak sekali riset-riset yang dilakukan pada bidang ini. Mari kita lihat contoh yang lain lagi. Misalkan di bidang hiburan, pengolahan citra juga dapat diterapkan dalam bidang hiburan, seperti membuat berbagai efek pada suatu citra. Pada gambar memperlihatkan penerapan pengolahan citra untuk membuat efek morfin misalkan. Mari kita lihat contohnya. Nah, ini contoh penerapan pengolahan citra untuk menciptakan efek morfin. Misalkan dari wajah manusia, nah ini kebetulan wajah saya di situ, menjadi wajah atau wajah singa atau wajah apapun. Jadi dari perubahan objek citra masukannya apa, kemudian output yang mau dimorfinkan itu outputnya mau wajah apa, itu bisa dibuat. Nah, ini menerapkan pengolahan citra. Nah, ini kurang lebih dari wajah saya ubah menjadi wajah singa. Nah, seperti itu ya. Jadi ini menarik sekali. Jadi banyak digunakan untuk pembuatan film dengan efek morphing. Mari kita lihat contoh yang lainnya di mana lagi penerapan pengolahan citra. Di bidang pengarsipan. Pengolahan citra juga dapat digunakan dalam pengarsipan, seperti pengarsipan naskah-naskah kuno. Dengan bantuan pengolahan citra, naskah-naskah kuno dapat tersimpan secara digital atau dilakukan digitalisasi pada naskah-naskah kuno tersebut, sehingga naskah kuno yang rentan rusak dapat dilakukan simulasi di digitalisasi, misalkan ditampilkan di layar. Seperti lontar-lontar kuno atau buku-buku kuno dapat dilakukan proses komputerisasi. Mari kita lihat ilustrasinya. Nah, ini untuk di bidang pengarsipan. Misalkan naskah-naskah kuno yang jumlahnya terbatas atau sudah rentan rusak, kalau dibawa pergi ke mana-mana itu sangat risiko sekali, tapi dengan pengolahan citra kita bisa lakukan digitalisasi. Atau misalkan ada huruf-huruf yang secara kasat mata sangat susah sekali dibaca, namun dengan melakukan rekonstruksi citra itu bisa menjadi hasil olahannya benar-benar bisa dibaca secara kasat mata. Jadi banyak sekali manfaat-manfaat pengolahan citra. Ini salah satu contoh aja di bidang pengarsipan. Misalkan di bidang OCR juga banyak sekali. Pengolahan citra dapat digunakan untuk OCR. Contoh citra saya ambil dari riset yang dilakukan oleh Luis Gustavo untuk ilustrasi di bidang OCR ini. Nah, ini contohnya. Jadi kalau citra inputnya sangat susah sekali dibaca secara kasat mata setiap karakter hurufnya misalkan. Namun dengan menggunakan pengolahan citra, kita dapat mendapatkan hasil yang lebih baik. Bahkan dari hasil yang dihasilkan dari pengolahan citra
bila dikembangkan dengan suatu aplikasi tertentu, dari hasil tersebut bisa dibuatkan menjadi audio visualnya, sehingga menjadi sebuah multimedia yang benar-benar menarik, atau multimedia yang mampu mempresentasikan huruf-huruf yang tidak dibaca tersebut secara kasat mata dari hasil dokumen-dokumen lama dengan OCR, nah mampu menghasilkan aplikasi-aplikasi yang bersifat multimedia. Ini menarik sekali kalau dilakukan riset-riset seperti itu. Silahkan bagi teman-teman yang tertarik untuk melakukan riset seperti itu. Ternyata kita sudah sampai di penghujung pada video yang bagian A ini. Kita akan ketemu di video bagian B-nya. Itu lebih menarik lagi, di mana lagi penerapan-penerapan pengolahan citra. Silahkan nanti ikuti video-video pembelajaran saya di channel YouTube saya. Saya ucapkan terima kasih.